kedua. Suara saya jelas ya, Ustadz Ustazah semua? Bisa bantu di chat atau di audio silahkan. Untuk suara ada problem sebelum kita mulai? Jelas, Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Untuk pertemuan kedua malam hari ini ya, ya ini adalah judul materi kita tujuan rancangan kurikulum integratif. Ya, apa itu kurikulum integratif dan kenapa harus kurikulum integratif saat ini? Nah, ini akan kita bahas pada malam ini. Ya, jadi kemarin kita sama-sama sudah membahas ya bahwa di dalam pendidikan Islam untuk memperoleh yang namanya holistic education atau holistic prophetic education itu memang tidak bisa secara radikal atau secara totalitas ya. Maka kita tidak boleh atau tidak mungkin meninggalkan keseluruhannya juga. Yang kita bisa lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, muallim adalah melakukan eh, sebuah tindakan alternatif ya. Ya, ini adalah mengintegrasikan pendidikan kurikulum pendidikan Islam dalam seluruh kurikulum yang ada atau mengintegrasikan Islam itu sendiri dalam setiap kurikulum atau dalam setiap mata pembelajaran di dalam kurikulum tersebut. Nah, itulah kemudian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, gitu ya. Ah, jadi di pertemuan ini ya, insya Allah eh, kita akan menjelaskan ya bagaimana solusi alternatif itu. Ya, solusi alternatif itu melalui merancang kurikulum integratif. Baik, jadi Ustadz sekalian, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah bahas ya tentang kurikulum atau manhaj ya. Jadi kita sudah bahas apa itu kurikulum ya, definisinya, cakupannya kita sudah bahas kemarin. Untuk siapa kurikulum itu dibuat? Nah, kita sudah jelaskan subjeknya adalah manusia, objeknya adalah manusia. Kemudian ketiga, mengapa kurikulum itu dibuat? Tentu ada latar belakangnya. Sebagai Muslim, maka latar belakangnya adalah harus sesuai dengan Islam, sesuai dengan yang Allah inginkan. Tujuannya adalah kenapa kurikulum itu dibuat untuk merealisasikan misi penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, maka eh, ketika ada sebuah lembaga pendidikan, dia kemudian eh, mengatakan sekolah saya unggul, lembaga saya unggul. Apa yang dimaksud unggul di situ? Justru kadangkala kata unggul itu eh, malah bukan merujuk pada Islam, tapi kemudian merujuk pada eh, satu tambahan-tambahan value yang di luar Islam atau bahkan bertentangan dengan Islam. Ya. Nah, maka kemudian kita harus paham bahwa tujuan kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan, tentunya yang paling utama mendirikan itu adalah negara gitu ya. Nah, adapun di lembaga-lembaga swasta misalnya, mengapa kita mendirikan lembaga pendidikan tersebut? Apa tujuannya? Ya tentu tujuannya adalah untuk sebagai tempat atau sebagai wasilah untuk menghasilkan atau melahirkan output, outcome, dan impact ya, para generasi-generasi muda yang sesuai dengan misi penciptaan manusia. Ya ini adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keunggulan yang dibuat itu harus sesuai dengan itu, harus berkesesuaian. Tidak boleh kemudian bertentangan, apalagi kemudian melanggar gitu ya dari tujuan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian keempat, bagaimana merancang kurikulum tadi? Tentu ada tahapan-tahapan membangunnya dan tahapan-tahapan mengimplementasikannya sampai nanti kita evaluasi dan seterusnya. Nah, ini kita ulas sedikit ya minggu lalu. Jadi, untuk siapa kurikulum itu dibangun? Kemarin kita sepakat ya kurikulum itu dibangun untuk manusia. Ya, manusia itu dipandang sebagai siapa? Yang pertama, manusia itu dipandang sebagai sebuah materi atau materi yang berkebutuhan. Ya, materi yang berkebutuhan. Di dalam diri manusia
pasti ada dua kebutuhan ini. Yang pertama namanya kebutuhan jasmani, yang kedua namanya kebutuhan naluri. Naluri itu dibagi tiga lagi. Ada naluri melestarikan jenisnya atau keturunan, ada naluri eksistensi diri, ada naluri mengagungkan sesuatu. Nah, ini adalah sebuah apa namanya kebutuhan ya yang ada pada diri seorang manusia. Dia punya kebutuhan jasmani, ya contohnya misalnya rasa lapar, ya, kemudian rasa haus, rasa ngantuk, ya, rasa ingin buang air, ya, dan yang lainnya. Itu adalah kebutuhan jasmani, datang dari internal dirinya, ya. Maka nanti pertanyaannya, kalau saya lapar, saya harus apa? Nah, sekarang kan gitu ya. Banyak kemudian seorang ayah lihat anaknya, ayah, saya lapar, ayah. Kalau ayahnya paham Islam, maka dia akan berikhtiar dengan ikhtiar yang sesuai Islam. Kalau dia tidak paham Islam, maka dia akan melakukan hal-hal yang menurut dia benar. Mencuri bisa jadi, membegal bisa jadi, merampok bisa jadi. Kenapa? Menurut dia itu benar. Itulah pentingnya kita sebagai manusia nanti memasukkan kurikulum Islam di dalam pemahaman manusia agar muncul manusia-manusia yang memang memahami tujuan hidupnya dan apa yang harus dia lakukan tatkala memenuhi kebutuhannya. Apakah itu kebutuhan jasmani atau naluri? Naluri juga sama tuh, naluri melestarikan jenis. Ya, ada rasa cinta kepada lawan jenis. Ya, maka bagaimana merealisasikan rasa cinta tadi? Ya, apakah dengan menikah? Apakah dengan zina? Apakah dengan kumpul kebo? Apakah dengan LGBT? Itu semua melestarikan jenis. Maka disitulah manusia harus memahami apa yang Allah inginkan, regulasi apa yang Allah inginkan terkait diri dia sebagai ciptaannya Allah. Itulah nanti tujuan kita merancang kurikulum pendidikan Islam. Jadi kurikulum itu bukan hebat-hebatan gitu ya. Bukan wah nih sekolahnya ada jurusan robotik. Wah luar biasa robotik. Wah ini ada jurusan AI. Ketika ditanya apa kaitannya robotik dengan misi penciptaan manusia, diam dia misalnya gitu ya. Harusnya dia bisa menjawab ya. Nah nanti itu pembahasannya di Madaniyah ya. Insya Allah di hari ketiga atau keempat gitu ya. Di malam ketiga atau keempat. Jadi itu yang harus kita paham. Ya, termasuk naluri eksistensi diri, ya, melindungi dirinya, naluri mengagungkan sesuatu, bahwa memang manusia ini punya naluri untuk mengesahkan, mengagungkan sesuatu, ya. Kenapa kita kemudian butuh dengan yang namanya Allah, butuh dengan namanya Tuhan, butuh dengan namanya sesuatu yang kita muliakan. Bahkan orang ateis sekalipun yang tidak percaya Tuhan, mereka punya naluri ini bahwa mereka pasti mengagungkan orang yang dia rasa lebih berilmu, yang dia rasa lebih terhormat, yang dia rasa dia lebih hebat gitu ya. Seorang sosialis misalkan, tidak bertuhan mereka, tidak percaya Tuhan. Tapi mereka para sosialis hari ini mengagungkan Sokrates, mengagungkan Aristoteles, mengagungkan siapa lagi? Yang semua itulah gitu ya. Plato misalnya. Nah, itu adalah naluri. Maka disinilah Islam ya berfungsi untuk memberikan panduan mengapa harus seperti itu atau mengapa tidak boleh seperti itu. Semua jelas dalam Islam. Nah, bagaimana cara Islam memasukkan pemahaman tadi? Nah, manusia punya potensi yang kedua, namanya adalah akal atau materi berkreasi. Jadi, manusia punya kemampuan ya, apa namanya, memahami sesuatu, berpikir tentang sesuatu yang ini tidak dimiliki oleh hewan. Ya, jadi manusia itu punya sebuah potensi, yakni adalah akal dia, yang kemudian dengan akal inilah dia harusnya berpikir, dia harusnya memahami, dia harusnya memutuskan, gitu. Maka tatkala akal ini diisi oleh kurikulum Islam, dia menjadi akliyah Islamiyah, ya. Kalau kemudian diisi dengan eh, pemahaman sekuler, maka akliyahnya sekuler. Diisi oleh pemahaman sosialis, akliyahnya sosialis. Diisi oleh pemahaman isme-isme yang lain, maka akliyahnya isme-isme yang lain tadi.
Ya, berapa banyak ya ustaz sekalian Muslim, KTP-nya Muslim. Terus ketika ditanya, waktu apa apa definisi Anda tentang waktu? Maka apa dia bilang? Time is money. Waktu adalah uang. Nah, itu pemahaman siapa? Apakah itu pemahaman Islam? Nah, banyak KTP Islam, betul KTP Islam. Ketika ditanya tentang rezeki, apa menurutmu tentang rezeki yang halal? Maka dia jawab, boro-boro rezeki halal, Ustadz. Rezeki haram aja yang susah dapatnya, Ustadz. KTP-nya Islam, ya. Sholat ke masjid 5 waktu. Tapi ternyata pemahamannya tentang rezeki itu keliru. Maka wajar aktivitasnya berhubungan dengan rezeki pasti keliru. Pasti dia akan mencari jalan-jalan yang haram. Kenapa? Karena di pemahaman dia yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Waktu, ya dia berpendapat waktu adalah uang. Maka wajar saja orang yang seperti ini, ya, ketika sholat sudah dikumandangkan pun asik rapat, asik kerja, asik nyari duit. Kenapa? Time is money. Nah, jadi dengan pemahaman itu kita berjalan di muka bumi ini dengan pemahaman yang ada pada diri manusia. Baik, ya, maka kita harus memahami agar tidak lari dari misi penciptaan manusia. Setiap pendidik dan peserta didik harus memahami tentang hakikat manusia menurut Islam, ya, bukan menurut Barat, ya. Kalau menurut Barat nanti ya masuk teorinya Darwin, ya kan, bahwa manusia itu dari monyet gitu ya. Harusnya dari mana? Dari Islam, hakikat manusia menurut Islam. Di situ nanti ada 3 pertanyaan yang harus bisa dijawab. Siapa yang menciptakan manusia? Untuk apa manusia diciptakan? Dan apa konsekuensi penciptaan tadi? Gitu ya. Nah, kesimpulannya materi berkebutuhan, ya, itu dipengaruhi, ya, pemenuhannya dipengaruhi oleh pemahamannya, ya, sedikit banyaknya atau banyaknya dipengaruhi oleh pemahamannya, ya, menggunakan akalnya untuk memahami segala sesuatu. Ya, walaupun nanti di situ seperti yang saya sampaikan kemarin ke apa namanya? Ke Ustazah Ainun gitu ya, bahwa eh, kadangkala, ya, walaupun pemahamannya sudah sahih, sudah benar, ya, tapi yang menang dalam dirinya itu nafsunya. Ah, gitu, bukan pemahamannya. Cuman bayangkan ketika udah pemahamannya keliru, nafsunya menguasai, ya itu gimana caranya dia benar, pasti akan berperilaku salah. Nah, maka sebenarnya kembali kepada manusia. Apakah dia mengambil yang jalan takwa atau jalan fujur, ya? Seperti yang saya sampaikan kemarin. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka kata Allah, ya kan, qad aflaha man zakkaha. Ya, beruntunglah mereka, ya, yang mengambil jalan-jalan yang untuk mensucikan diri mereka, jalan takwa tadi, bukan jalan fujur. Atau ketika Allah mengatakan wahadainahu najdain, kami kasih kalian itu 2 jalan. Maka jalan mana yang diinginkan oleh Allah? Tentu jalan iman, jalan takwa. Makanya selalu nasihatnya itu ya kepada kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya mereka memperhatikan persiapan untuk menghadapi hari esok, ya, hari kiamat, ya. Nah, kembali ke sini, maka materi berkreasi atau akal manusia tadi, ya, itu harus dibentuk pemahamannya. Nah, pemahaman manusia itu berdasarkan informasi yang dia peroleh. Itulah yang disebut sebagai maklumat sabiqah. Nah, informasi yang dia peroleh atau kita bahasa informasi terdahulu itu, ya, maka inilah yang harus kita tanamkan bagi diri seorang anak. Inilah tugas guru, inilah tugas muallim. Muallim itu bukan cuma di sekolah. Ya, muallim di sekolah namanya guru, muallim di rumah namanya orang tua, muallim di masyarakat namanya ketua RT, ketua RW, abang-abang gitu ya, kakak-kakaknya, siapa lagi, tetangga, itu semuanya muallim. Ya, baik secara langsung, tentunya orang tua, maupun secara tidak langsung. Itulah yang didapatkan oleh para anak-anak para sahabat di Madinah, ya kan? Ya, orang tuanya sahabat dan sahabiah, ya, orang tua mereka, ya. Abdullah bin Umar misalkan, ayahnya Umar bin Khattab, ya kan?
Nah, kemudian ketika keluar, ketemunya dengan para sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib. Ketika di Kutab, ya belajar mengaji, belajar Islam, ketemunya dengan siapa? Guru-gurunya pun para sahabat. Maka tidak ada kemungkinan dia itu bermaksiat. Sangat jauh sekali. Kalaupun ada, langsung ditegur. Ya gitu ya. Proses amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalan. Kenapa? Karena memang di Madinah itu semuanya adalah Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun ya di apa di Madinah ada juga orang-orang yang masih musyrik dan ada juga orang-orang Yahudi. Nah, tapi binaul mujtama, membangun masyarakat yang ada di sana itu berhasil. Sehingga kemudian tiga segitiga emas pendidikan itu berjalan di sana. Nah, jadi seluruh aktivitas manusia itu tentu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhannya. Belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya itu baik kebutuhan jasmani maupun naluri. Itu untuk memenuhi kebutuhan. Adapun dalam cara memenuhinya itu bergantung pada pemahamannya tentang baik, buruk, ya, standar terpuji, tercela, manfaat, rugi, halal, haram, dan sebagainya. Tergantung pemahamannya. Dan pemahaman itu terbentuk berdasarkan informasi terdahulu yang dia peroleh tentang standarisasi segala hal dalam kehidupan. Siapa yang memberikan itu? Namanya gurunya, muallimnya. Baik itu muallim di rumah, muallim di sekolah, dan muallim di masyarakatnya. Nah, gitu ya. Baik. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam berpikir itu sendiri? Pertama ya tentu adanya ilmu, adanya fakta, adanya realitas, ya, adanya fakta. Ilmu itu ya atau fakta tadi tentu diserap oleh manusia. Katakanlah ini kita bayangkan ini siswa kita. Maka fakta tadi, realitas tadi ya kita sampaikan kepada mereka ya maka diserap oleh indera mereka ya, oleh indera mereka. Sebagaimana kemudian kita bisa melihat yang pertama sekali memberikan fakta-fakta ya nama-nama benda ya bahkan nama-nama makhluk saat itu kepada manusia pertama yang diciptakan ya yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam langsung Allah Subhanahu wa taala ya yang kemarin kita bahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama asma'a kullaha. Nah, disinilah orang-orang apa namanya? eh, orang-orang sosialis ya, itu mereka gagal memahami tentang akal. Kenapa? Karena ketika ditanya, ketika diurut sampai pada pucuknya, sampai pada puncaknya, lalu siapa yang memberikan informasi pertama sekali kepada makhluk manusia pertama atau manusia pertama? Siapa yang pertama sekali memberikan informasi kepada manusia pertama kali yang diciptakan? Maka mereka nggak mungkin jawab Tuhan karena mereka nggak yakin tentang Tuhan. Nggak mungkin mereka jawab Allah karena mereka tidak percaya dengan Allah. Maka yang mereka bilang adalah apa? Proses refleksi kan gitu ya. Maka mereka gagal untuk memahami akal, gitu ya. Nah, fakta tadi kemudian diindra oleh panca indera berarti mengharuskan panca inderanya normal, panca inderanya berfungsi. Nah, panca indera tadi kemudian dilanjutkan ke otak, ya, ke otak, ya. Nah, menjadi memori, menjadi ingatan, menjadi yang disebut sebagai maklumat sabiqah itu. Nah, proses inilah yang kemudian nanti menghasilkan yang namanya fahmun, ya, pemahaman, al-fahmu, pemahaman. Pemahaman ini yang kemudian berkontribusi membentuk mikyas, ya, amal, ya, tolak ukur perbuatan. Dan tolak ukur perbuatan tadilah yang menjadi yang namanya amal, menjadi perbuatan. Jadi perbuatan manusia itu pasti bersumber dari fakta, realitas yang kemudian dia dapatkan. Kebanyakan begitu, ya. Nah, jadi Ustadz-ustadz sekalian, Bersihkan kita dulu. harus paham bahwa kemudian beginilah alurnya, gitu ya. Beginilah polanya, beginilah rangkaian tahap-tahapannya. Maka di mana yang paling Halo, utamanya ya di sini memang, Masya ya, Allah. begitu. Jangan kalau Kita berbaik-berbaik lanjut baik. ya. Nah, lalu penting nggak pemahaman itu? Hmm, Jawabannya sangat penting.
Orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Tergantung apa? Tergantung pemahaman. Orang tua menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Tergantung apa? Pemahaman. Sudah balik, sehat, muslim, tapi tidak sholat. Tergantung pemahaman. Sudah balik, sehat, muslim, dan selalu sholat 5 waktu. Tergantung pemahaman. Ya, pemuda muslim berpacaran bahkan berzina ya tergantung pemahaman karena dia merasa itu boleh. Ya, atau kalaupun dia merasa tidak boleh, berarti tadi nafsunya menguasai dirinya. Ketiga, pemuda muslim memilih menikah dan menjauhi pacaran, tergantung pemahaman. Ya, guru membentak dan memarahi siswa di kelas, tergantung pemahaman. Guru menasihati dengan santun kepada para siswa di kelas, tergantung pemahaman. Tidak mau belajar sebab merasa sudah pintar, tidak butuh guru, tergantung pemahaman. Ya, giat belajar sebab menganggap ilmu itu kebutuhan. Bahkan dengan ilmu dia memahami Islam, tergantung pemahaman. Jadi pentingnya pemahaman ini. Dan pemahaman kita itu harus disandarkan kepada wahyu sebagai muslim, bukan kepada nafsu dan akal saja. Gitu ya. Akal itu tadi untuk memahami wahyu, untuk memahami fakta, tapi akal harus tunduk pada wahyu. Tidak boleh wahyu yang tunduk pada akal. Nah, maka standar khair dan syar, baik dan buruk, hasan dan qabih, ya, terpuji dan tercela, ya, itu distandarkan kepada wahyu. Ini bagi seorang muslim, bukan akal dan nafsu. Ya, jadi standarnya adalah wahyu. Apa yang baik menurut Allah itu yang kita lakukan. Apa yang buruk menurut Allah itu yang kita lakukan. Bahkan standar akhlak pun jujur gitu ya, amanah itu bukan karena manusia tapi karena Allah. Jujur karena ingin naik pangkat, maka dia jujur ke atasannya, maka amalannya tertolak karena niatnya salah. Apalagi misalnya dia menjadi orang yang amanah agar ingin dipuji, agar mendapatkan pujian dari kantornya, mendapatkan pujian dari lembaganya. Maka amanahnya tadi tertolak di sisi Allah. Kenapa? Karena dia bisa jadi ya antara ria atau sum'ah misalnya. Nggak diterima, tidak ikhlas dia. Nah, itulah kemudian pentingnya eh, ya nggak apa-apa Ustazah ya. Itulah pentingnya kita memahami standarisasi. Nah, maka dijelaskan ya tentang standar perbuatan manusia ini yang salah satunya adalah dari Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dalam kitab Al-Insaf fi ma yajibu i'tiqaduhu wa la yazuzu ala jahlu bih. Ya, disebutkan oleh beliau bahwa al-hasanu ma hasanatu syara'u, bahwa perbuatan terpuji itu adalah apa yang dinyatakan terpuji oleh syarak gitu ya, oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qabih, adapun tercela, ma qabbahahu syara'u. Ya, perbuatan tercela itu apa yang dinyatakan tercela oleh syarak, wa harramahu wa mana'a minhu. Yang diharamkan dan dilarang oleh syariah, jelas ya Ustaz ya. Jelas gamblang gitu ya, bahwa terpuji itu bukan menurut kita tapi menurut Allah, tercela itu bukan menurut kita tapi menurut Allah, ya. Makanya dalam perniagaan itu misalnya ya kan sering ada ungkapan katakanlah yang jujur meskipun itu pahit, itu kan sebenarnya dalam perniagaan. Maksudnya apa? Kalau produkmu buruk atau produkmu misalnya tidak baik atau misalnya ada yang bagus di atas yang tengahnya busuk misalnya, sampaikan walaupun itu pahit. Itulah jujur yang disyariatkan, itulah jujur yang diharuskan agar tidak ada kezaliman, ya, agar tidak ada yang serasa dicurangi. Nah, walaupun kita tahu resikonya, apa resikonya? Mungkin tidak jadi si pembeli tadi membeli dagangan kita karena kita jujur. Tapi karena jujur perintah Allah maka dia lakukan. Begitu ya. Jadi Masya Allah begitulah luar biasanya Islam mengatur tentang eh, manusia. Nah, maka ketika kita bicara tentang istilah amal dalam diri seorang muslim, ada niat di situ, ada kuah di situ, ada qimah di situ, dan ada ghoya di situ. Ini semua harus kemudian senantiasa ya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, tentunya di niat ya, itu harus memang hanya karena Allah. Dia kuah dorongan ya tentu kuah yang terbaik itu adalah kuah ruhiyah gitu ya. Dorongan kita itu memang dorongan ruhiyah. Qimah juga begitu. Walaupun kimahnya kimah madiyah, kimah itu adalah nilai ya, nilai perbuatan ya.
kimahnya misalnya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam berbisnis kan kimahnya kimah madiyah ya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi tetap ya niatnya dan goyahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan menjaga ya seluruh proses perniagaannya tadi sesuai dengan standar hukum syara. Walaupun dia ingin mendapatkan untung di sana, tidak masalah. Ya, ketika berbuat aspek-aspek kemanusiaan, menolong saudaranya yang tertimpa bencana, misalnya gitu, ya. Tetap ya kimahnya misalnya kimah kemanusiaan insaniah, tapi tentu goyahnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah sehingga ketika dia menolong saudaranya tadi, dia tidak korupsi dananya, ya kan? Kemarin itu berapa mungkin setahun yang lalu gitu ya, ada sebuah lembaga kemanusiaan ya yang ternyata bos-bos besar mereka itu mobilnya luar biasa mewah ternyata diambil dari sharing ya hasil dari donasi kemanusiaan tadi. Nah, itulah kacaunya kita kalau kita tidak memahami tentang Islam dengan benar, ya. Maka yang jelek siapa? Akhirnya yang jelek Islam, kan gitu ya. Padahal yang bersalah oknum. Nah, itu pun sebenarnya adalah logical fallacy, kesalahan berpikir, ya. Karena tidak menjadi standar satu orang keliru itu berarti Islamnya yang salah. Muslim keliru, Muslim salah, Muslim berdosa, ya Muslimnya yang harusnya disalahkan, bukan bukan Islamnya. Ya, ada seorang Muslim koruptor, bukan berarti setiap Muslim itu koruptor, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang stigmatisasi begitu datang dari orang-orang kafir, dari orang-orang Barat yang menjelek-jelekan Islam, maka kita sebagai Muslim tidak boleh kemudian mengiyakan gitu ya. Oh iya betul-betul ya, nggak boleh satu dua orang jadi teroris gitu ya ngebom sana sini terus kita bilang semua muslim teroris nah, itu namanya logical fallacy ya kesalahan dalam berpikir secara logik gitu ya yang salah itu muslimnya ya muslim itu bisa salah bahkan rentan salah apalagi dia tidak paham Islam yang tidak bisa salah itu Islamnya gitu ya. Agamanya nggak mungkin salah gitu ya tapi kalau muslim selagi dia manusia biasa bukan nabi bukan rasul maka dia punya peluang salah ya. Nah, begitu ya. Jadi kita harus memahami tentang ini gitu ya. Nah, ini kita skip saja ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke tujuan rancangan kurikulum integratif. Dengan kita memahami tadi proses akal manusia dan juga bagaimana kebutuhan manusia tadi, maka kita merancang kurikulum pendidikan Islam. Untuk apa kita merancang tadi? Ya, pertama untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Kedua, tumbuh kembang manusia, ya, harus dipastikan sesuai dengan Islam, baik itu masa prabaligh atau masa baligh. Kemudian pemikiran manusia harus dibentuk melalui kurikulum tadi untuk mewujudkan peradaban manusia, ya, peradaban Islam tentunya dan sarana fisik manusia. Ya, produk-produk fisik yang dimunculkan oleh ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan dan juga di peradaban Islam itu. Kemudian keempat, kepentingan ideologi manusia, bahwa kita harus memahami bahwa kita ini adalah Muslim. Maka harusnya ideologi kita adalah Islam. Ideologi Islam itu apa? Ideologi yang berlandaskan tauhid, yang pemikirannya berasal pemikiran Islam, dan kemudian untuk menerapkan segala hal itu sesuai dengan Islam, bukan kapitalis, bukan komunisme. Nah, maka dalam hal pembelajaran juga sama. Ya, Islam itu mengutamakan pemahaman yang mungkin atau pemahaman yang betul-betul fakih ya sampai pada level fakih. Makanya ketika kita berbicara tentang pembelajaran ya ketika kita mendesain ya sebuah kurikulum, tentu kan kurikulum itu ya diajarkan kepada anak kita mulai dengan meluruskan niat mereka. Ya, jadi niatnya harus benar. Ya. Jadi salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan itu adalah surah Al-Alaq ya ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mulailah kamu belajar itu dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, dengan mengingat Tuhanmu yang memberikan ilmu, yang pemilik ilmu, yang kemudian maha ya mengetahui. Dia yang memberikan ilmu kepada kita. Maka ini sangat penting dimulai dengan niat yang benar. Kemudian ya melakukan proses pembelajaran tadi tujuannya adalah agar memiliki ilmu tadi. Cuman bukan hanya sekedar tahu, tapi harus sampai paham. Nah, pemahaman itu harus didukung pula atau disempurnakan sampai pada level fakih, ya, menguasai ilmunya. Jadi bukan hanya paham, tapi bisa menguasai ilmunya. Ya tafaqahu fid din.
Nah, kefakihan tadi digunakan untuk apa? Ya, tentu nanti untuk kemudian sebagai bekal akhirat dan dunianya. Nah, dan tentu ilmu yang diajarkan tersebut adalah ilmu Islam, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang kemudian itu bermanfaat baginya. Dan para ulama salaf menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berlandaskan atau yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ini disebut bermanfaat itu tentu adalah yang memang tadi menyesuaikan dengan misi manusia, misi penciptaan manusia. Ya, bagaimana dengan teknologi? Bagaimana dengan ilmu yang kaitannya dengan sains dan teknologi misalnya? Dia bisa jadi tetap bermanfaat ketika asasnya adalah akidah Islam itu. Ya, dia menciptakan robot tentu tidak tidak apa namanya tidak menciptakan robot yang menghancurkan manusia gitu ya, atau yang menuruti keinginan kapitalis gitu ya. Contoh misalnya ya menciptakan berbagai penemuan-penemuan obat-obatan ya alternatif dan seterusnya. Ya dia tidak menciptakannya ya saudara. Dia tidak menciptakannya kemudian untuk ya obat-obat yang terlarang gitu ya, yang menjadikan manusia itu bukan malah sehat tapi ya sakit, cuman memang ditunda dulu tapi 10 tahun kemudian baru terasa efeknya, bukan begitu ya. Nah, jadi ini yang kita harus pahami ketika kemudian eh, kita itu profesinya sebagai muallim ya. Sekali lagi saya ingatkan muallim itu ada tiga ya, ada muallim di sekolah, ada muallim di rumah, ada muallim di masyarakat gitu ya. Baik. Kita lanjut. Nah, maka kemudian pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat atau komunitas ini harus memberikan sinergi positif. Masing-masing memberikan sinergitas yang positif untuk mendukung tumbuh kembang seorang anak muslim. Ya, baik dari kecil, kemudian ketika prabalik sampai dia balik hingga dewasa. Nah, makanya kalau kita tadi saya sempat sebutkan ya di Madinah itu ya tidak ada kemungkinan untuk menjadi buruk gitu ya. Jadi orang baik datang ke Madinah jadi lebih baik, yang buruk datang ke Madinah jadi baik. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena memang pendidikannya itu ya terdiri dari tiga asas. Yang pertama, ahadiha innal asas alladhi bunya alaihi huwal aqidatul islamiyah. Bahwa yang pertama, asas yang dibangun di masyarakat Madinah saat itu adalah akidah Islamiyah. Nah, jadi ikatan tertinggi seorang muslim dengan muslim yang lain itu bukan ikatan kemanusiaan, bukan ikatan manfaat, bukan ikatan saudara, bukan ikatan sekutu, tapi adalah ikatan akidah. Sehingga kita di Indonesia dengan saudara-saudara kita di Palestina itu adalah saudara kita karena kita diikat dengan akidah Islam itu. Jadi eh, terlarang sebenarnya seorang muslim dengan lisannya dia bilang saudara kita di Palestina itu urus aja diri mereka sendiri, kan itu Palestina, kita kan Indonesia. Nah, itu dia udah berdosa ya, mengucapkan itu saja dia sudah berdosa karena menyalahi tentang yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah, padahal kita dulu adalah umat yang satu, ummatan wahidatan. Nah, maka ketika kemudian seorang muslim ya yang betul-betul muslimnya, betul-betul dia memahami Islam, ya ikatan yang harusnya terjalin di antara mereka itu adalah ikatan akidah, bukan ikatan manfaat. Oh, saya bantu dia. Kenapa? Dulu satu alumni, satu alma mater. Terus yang ini kenapa? Oh, ini nggak satu alumni nih. Ini kampusnya beda ini. Ini sekolahnya beda. Itu keliru tuh. Muslim tersebut tuh keliru. Padahal kita disatukan dengan akidah Islam. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya ya kan? Ya asiddu alal kufar, dan tapi dengan kita itu ruhama bainakum. Keras terhadap orang kafir, tapi bagi kita itu saling kasih sayang gitu. Nah, itulah yang harus dipahami. Makanya Nabi ketika di awal-awal Madinah apa namanya tinggal di Madinah, orang-orang Yahudi mencoba untuk menggembar-gemborkan fitnah agar Aus dan Khazraj atau Ansar itu membenci orang-orang Muhajirin karena pendatang, maka Nabi langsung marah kepada Ansar dan juga Muhajirin. Kenapa? Karena kalian itu disatukan oleh Islam, oleh akidah Islam. Bukan karena suku, bukan karena sekutu, bukan karena hubungan darah, tapi karena akidah. Ya, bahkan di hadis Nabi yang lain ini tentang al-ghuraba ya, tentang akhir zaman, ya, Nabi memuji, Nabi menyanjung orang-orang al-ghuraba, orang-orang terasing.
yang mereka hidupnya itu tidak ada hubungan nasab. Ya, yang satu di timur, yang satu di barat, yang satu di utara, yang satu di selatan, tapi mereka disatukan dengan akidah Islam. Mereka disatukan dengan ruh Allah. Ruh Allah itu maksudnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itu yang ada di Madinah saat itu. Ya, jadi yang pertama asas yang dibangun antara masyarakat yang ada di Madinah adalah akidah Islami. Wathaniha inna mikyasu a'mal, ya standar atau tolak ukur perbuatannya fil hayati huwa awamirullah wa nawahihi, adalah perintah Allah dan larangannya. Jadi ini yang kedua, bahwa tolak ukur perbuatan seorang muslim yang harusnya kita lakukan gitu ya, yang ideal sebagaimana di Madinah adalah perintah Allah dan larangan Allah. Nah, kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na, udah selesai. Kalau Allah larang, tinggalkan, jangan kerjakan, jangan dekati. Wala taqrabu hadhis sajarah, atau wala taqrabu hadhis sajarah, wala taqrabu zina. Kalau sudah Allah larang, nggak usah dilakukan, selesai. Tapi kalau Allah perintahkan, ya maka lakukan. Ya, Allah berikan apa namanya perintah kepada kita, maka wajib kita lakukan. Ya, tentu nanti apakah dia hukumnya wajib atau kemudian hukumnya sunnah muakkad atau sunnah dan sebagainya, itu kan pembahasan usul fikih ya gitu ya, atau pembahasan fikih gitu ya. Nah, kita pembahasannya di pendidikan. Ya, jadi yang penting adalah bahwa standar atau tolak ukur perbuatannya ya adalah eh, perintah dan larangan Allah. Kemudian ketiga, ya makna sa'adah, makna kebahagiaan bagi diri kita. Ya, fi nazariha huwa nawalu ridwanullah, adalah ketika mereka memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan ridho Allah dalam setiap ya standar kebahagiaan yang ada pada diri mereka. Nah, ini ya yang kemudian kita harus pahami sebagai seorang mu'allim. Lalu bagaimana menjadikan akidah dan syariah tadi sebagai landasan kurikulum Islam? Maka yang pertama kita harus tahu definisi akidah Islam itu. Ya, apa itu akidah Islam? Nah, ini kita ulas-ulas sedikit ya, walaupun di sini para guru-guru kita pasti sudah paham ya. Tapi kita ulas sedikit ya, bahwa akidah Islam itu ya equal dengan bahasanya iman atau tauhid ya, merujuk kepada berbagai dalil dan hadis Nabi yang kemudian itu disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Contoh misalnya ya Imam Abu Hanifah. Ya, apa itu akidah Islam ya, atau akidah itu atau iman? Maka dalam Fiqhul Akbar beliau mengatakan akidah itu adalah atau iman itu adalah huwa tasdik wal ikrar. Adalah pembenaran dan pengakuan. Nah, kemudian apa lagi kata Imam Ahmad bin Hambal? Ya al-iman, ya iman itu adalah kaul, perkataan, ucapan, wa amal, dan kemudian perbuatan yazid wa yankus. Yang bisa jadi itu bertambah dan berkurang kadarnya. Nah, ini Imam Ahmad. Kemudian Imam Al-Azuri ya, beliau mengatakan iman itu adalah tasdik bil janani. Ya, pembenaran dengan hati. Wa qaul ya, dan perkataan bil lisani, dengan lisan, dengan ucapan. Wa amal, dan amal perbuatan bil arkan, dengan anggota tubuh. Makanya pembuktian iman itu ya bukan hanya sekedar lisan, tapi sesuai nggak lisan tadi dengan perbuatannya, dengan anggota tubuh bil arkan tadi. Nah, ini definisi akidah Islam menurut para ulama-ulama kita. Nah, maka manusia ya sebagai materi berkebutuhan tadi, di situ ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan naluri, ya. Kemudian muncul apa namanya aktivitas berpikir untuk memutuskan keduanya tadi. Nah, maka dia harus dibimbing dengan pemahaman. Pemahaman tadi dibimbing dengan akan bermuara pada perbuatan. Nah, maka sebagai seorang muslim, ya, iman itu menjadi sangat penting sekali. Akidah itu menjadi sangat penting sekali. Ya, jadi akidah Islam, ya, itulah yang kemudian harus ditanamkan kepada setiap muslim, barulah dimasukkan pemahaman-pemahaman Islam. Sehingga aktivitas berpikir tadi senantiasa terpaut dengan akidahnya atau terpaut dengan imannya, bukan terpaut dengan nafsunya atau selain akidah Islam. Dengan pemahaman yang benar ini, bahwa aktivitas kita itu senantiasa dipantau oleh Allah,
senantiasa dilihat oleh Allah, senantiasa pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga kemudian ketika dia berbuat, ya muncul keimanannya, ya selalu menjadikan iman sebagai penentu dalam perbuatannya. Maka inilah yang disebut sebagai, ya, akidah Islam, ya, sebagai landasan dasar yang menjadi fondasi. Iyal asasul ladzi yunbani alaihi fikru, yang menjadi landasan bagi pemikirannya. Walladzi yaqumu alaihi tasawwuru kulli anil kauni wal insani wal hayat, yang kemudian membentuk seluruh pemandangannya atau seluruh pandangan hidupnya tentang alam semesta ini, tentang manusia, tentang kehidupan. Bahwa segala sesuatunya disandarkan kepada akidahnya. Disitulah nanti tingkat berpikirnya naik. Dan di situ pula lah kemudian kebangkitan manusia muslim hakiki. Gitu ya. Ketika segala aktivitasnya bersandar kepada akidah. Nah, jadi dia harus mampu untuk mencapai ini tadi, dia harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertama adalah tentang hari ini, tentang dia sebagai manusia, kemudian alam semesta yang ada dan proses kehidupan yang dia lihat. Ada hidup, ada mati, ada tua, ada muda, ya, ada miskin, ada kaya, ya, ada dapat bencana, ada dapat rahmat, semua proses kehidupan itu. Hari ini, itu siapa yang menciptakan? Kemudian sebelum adanya semua ini tadi, ya, wa ma qabla hayatid dunya, sebelum adanya dunia, siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengadakannya? Dan wa ma ba'daha, setelah dunia itu nanti, setelah dunia kita hari ini nanti, itu akan kemana kita? Nah, kalau pemikiran ini muncul pada diri seorang manusia, berarti dia tengah menggunakan akalnya untuk kemudian mencari hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran tentang dirinya, tentang dia sebagai makhluk, ya, dan siapa penciptanya. Maka Islam memiliki, eh, apa namanya, memiliki patokan atau memiliki panduan untuk menjawab ketiga ini, ya, bahwa ketika ini nanti bisa dijawab, ya insya Allah dia akan paham tentang tujuan hidupnya. Nah, yang pertama, wa ma qablal hayatid dunya, apa yang ada sebelum dunia ini? Al-Quran sudah menjelaskan, ya, di surah Al-Baqarah ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi, ya, mafil ard, ya, jami'an, ya, segala yang ada di bumi untuk sumastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Ya, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika kita berbicara siapa yang kemudian mengadakan semuanya, siapa yang ada sebelum penciptaan dunia ini? Jawabannya adalah dialah Allah. Ya, dialah Allah yang khalaqalakum, yang menciptakan kalian, dan ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian ketika berbicara tentang apa nanti yang ada setelah setelah dunia ini, dijawab juga oleh Al-Qur'an. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini kata Allah Ta'ala. Artinya Allah yang menciptakan kita, ya. Dan tujuan penciptaan kita sebagaimana yang kita sampaikan di materi pertama kemarin adalah sebagai Abdullah, yang sebagai abid, ya, sebagai abdi dan khalifatullah fil ard, ya, khalifah fil ard. Ya, ini tujuan kita diciptakan. Dan aktivitas kita di sini tentu bukan sesuatu yang terputus, bukan sesuatu yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Nanti akan ada hisab, ada perhitungan amal. Malam ini kita latihan, webinar, kita kajian. Malam ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Benar nggak niat kita? Serius nggak kita mengikuti materinya? Allah akan mintai pertanggungjawaban di di peradilan Allah yang maha adil, gitu ya, yang tidak mungkin kita bisa, eh, apa namanya, mem, apa namanya,
mengingkari setiap perbuatan yang sudah kita lakukan. Hisab Allah itu sangat-sangat adil. Bahkan karena saking adilnya, seseorang yang bersalah, yang memang dia bersalah, dan dimasukkan ke nerakanya Allah, pada akhirnya dia dimasukkan ke neraka Allah, dia tidak komplain karena dia memang sudah paham, dia sudah sangat-sangat memahami kenapa dia itu masuk ke dalam neraka. Memang sih dia sudah tahu dia ini, "Oh, pasti saya masuk neraka ini." Begitu juga sebaliknya, orang yang masuk ke dalam surganya Allah, dia memang sudah paham, memang dia layak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu surga dan neraka itu milik Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah di sana. Itu sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Tapi kita bisa berbicara dari hadis-hadis Nabi, ya, dari rincian-rincian ya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau seandainya tidak yakin, ya, kita tidak mau menerima kesalahan-kesalahan tadi, tidak mau mengakui, maka Allah kemudian tutup mulut kita, maka kemudian seluruh anggota badan ini berbicara tentang apa yang kita lakukan. Tangan berbicara, dia digunakan untuk apa saja, ya. Kaki kita berbicara, dilangkahkan kemanapun, sehingga memang tidak ada lagi ya alasan kita untuk mengelak gitu ya. Tidak ada alasan kecuali kita memang mengharapkan rahmat Allah di situ dan kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia Al-Quran, maka dia bisa meminta syafaat dari Al-Quran. Kalau dia syuhada, maka dia dengan syuhadanya. Kalau dia ahli saum, maka dia minta dengan saumnya. Kalau dia ahli zikir, dia minta dengan zikirnya, dengan istighfarnya. Ya, kalau dia ahli ilmu, dia minta dengan ilmunya, dengan pemahamannya yang dia sudah tularkan, ilmu yuntafa'u bihi yang dia manfaatkan. Gitu. Jadi ini harus menjadi gambaran yang real ada pada diri seorang muallim dan itu dia tularkan kepada para para santri, para siswanya begitu ya. Baik. Nah, maka akidah itu memang sangat berfungsi sekali. Pertama untuk memantapkan tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan kita ya memang untuk menyesuaikan misi penciptaan manusia. Udah itu aja gitu ya. Kedua, memantapkan tujuan pembelajaran ya, bahwa kita itu belajar bukan untuk ijazah, bukan untuk nilai, bukan untuk sertifikat gelar, tapi untuk menaikkan pemahaman kita dari yang apa namanya, yang dola, yang tersesat menjadi memperoleh huda, memperoleh petunjuk, menjadi alim, bahkan menjadi fakih gitu, menjadi fakih fiddin gitu ya, fakih kepada terhadap agama Allah. Ketiga, menentukan role model kita. Ya, itulah fungsi akidah. Kalau akidahnya nggak benar, role modelnya siapa? Albert Einstein. Nah, itu pasti. Ya, kalau akidahnya salah, pasti role modelnya siapa? Bisa jadi Steve Jobs misalnya, atau Mark Zuckerberg, ya kan? Ya. Tapi kalau dia sudah akidah Islam yang benar, maka ketika ditanya role modelmu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pemahaman tadi yang membentuk diri kita, gitu ya, Ustaz sekali. Nah, dan dengan akidah tadi akan menyeleksi isi dan proses. Itu sangat wajar sekali. Kalau akidahnya sudah hadir di setiap aktivitas dirinya, maka nggak mungkin dia mau belajar atau dia tidak mau mempelajari ilmu yang tidak manfaat bagi dia. Tidak mungkin seorang guru yang akidahnya benar, dia mengajarkan sesuatu yang salah kepada muridnya. Nggak mungkin. Ya, mengajarkan teori yang keliru, teori yang salah, ya membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nggak mungkin. Kenapa? Karena akidahnya hadir gitu. Termasuk memilah pengetahuan yang langsung dan yang tidak langsung terhadap kepribadian. Ya, inilah fungsi akidah Islam tadi. Dan terakhir, mewujudkan pemikiran kritis. Tidak serta-merta mentah-mentah mengakui atau tidak serta-merta mengatakan ya ini benar nih. Padahal belum cek, belum dicek di Quran dan di Sunnah sesuai nggak ilmu tadi dengan Quran dan Sunnah. Kalau akidahnya muncul, maka dia akan mengecek ya benar nggak ini di dalam Quran, benar nggak di sunnah begitu. Contoh tadi misalnya time is money, waktu adalah uang. Siapa yang bilang waktu adalah uang? Ini diceknya benar nggak dalam Islam itu waktu adalah uang? Ternyata bukan. Waktu adalah pedang kan kalau dalam Islam. Oh, ternyata ini bukan dari Islam, ini dari Barat. Wajar, wajar saja mereka mengatakan waktu adalah uang karena sesuatu itu dihitung dari kebermanfaatan, dihitung dari materi, dihitung dari untung rugi. Wajar saja menurut mereka time is money, ya. Tapi bagi Islam, ya waktu itu adalah pedang. Kenapa? Karena nanti akan ditanya oleh Allah, waktumu, usia mudamu, sehatmu, ya hartamu, kamu gunakan untuk apa? Maka wajar ketika kita tidak memanfaatkan waktu, waktu itu yang akan memanfaatkan kita, gitu ya.
waktu yang akan menyayat kita, yang akan menghabisi kita. Semakin hari, ya bukan ulang tahun, ya tapi semakin hari, ya perjumpaan dengan Allah semakin dekat. Sementara amal belum tentu sudah banyak gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita memahami akidah Islam tadi untuk membangun kurikulum Islam. Baik, ya. Nah, di dalam dunia ini ada tiga jenis akidah. Yang pertama akidah Islam, kedua akidah sekuler, ketiga akidah komunis. Yang harus kita pakai itu yang mana? Akidah Islam. Bahwa sebelum adanya manusia, alam, dan kehidupan, Islam mengatakan bahwa yang menciptakan semua itu adalah Al-Khaliq. Makanya Allah itu adalah Al-Khaliq dan Al-Mudabbir, ya, sebagai pengaturnya. Jadi sebelum adanya semua ini, maka Allah yang menciptakannya. Ketika sudah adanya kita, manusia, alam semesta, dan proses kehidupan, tidak seperti orang sekuler yang mengatakan kita tidak terikat. Justru sebaliknya, setiap perbuatan kita itu taqayyud bi ahkami syar'i, terikat dengan hukum syarak. Ya, makanya Allah turunkan Islam. Regulasinya jelas dalam hal perbuatan. Apakah ini perbuatannya wajib ataukah sunnah, mubah, makruh, haram, jelas. Tidak ada perbuatan yang tidak ada hukumnya, pasti ada hukumnya. Pasti ada hukumnya, ya. Nah, kemudian setelah adanya apa namanya dunia ini kemudian selesai dunia tadi, maka kita meyakini ada pertanggungjawaban atas penciptaan kita. Nah, inilah akidah Islam. Sekuler kebalikannya ya, atau bisa kita sebut sekuler itu namanya juga sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan dunia. Maka ketika mereka di dunia, mereka nggak mau terikat. Nah, walaupun bisa jadi KTP-nya Islam, tapi pemahamannya sekuler ada, gitu ya. Apakah ada? Ada gitu. Kemudian komunis. Nah, kalau komunis ini memang betul-betul kebalikannya. Mereka sama sekali tidak percaya dengan Tuhan. Yang mereka percaya adalah mereka berasal dari materi, hidup untuk mencari materi, kembali jadi materi. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Oke. Nah, sehingga pendidikan dalam Islam itu harus diintegrasikan dengan akidah Islam ini. Apa maksudnya? Akidah Islam itu menjadi asas dalam pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam itu harus terintegrasi dengan akidah Islam. Bahwa kita belajar apapun dikaitkan dengan bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud terintegrasi itu adalah menyatu gitu ya. Ya. Kalau bahasa kuliahnya itu sintesis ya, kalau bahasa kuliah sintesis ya. Jadi bukan satu tambah satu sama dengan dua ya, tapi satu tambah satu sama dengan satu. Jadi eh, apa namanya akidah Islam itu menjadi landasan dan menjadi tolak ukur dalam setiap ilmu yang diajarkan kepada seorang siswa atau seorang murid mad'u gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah ya, bahwa al-hukmu 'alal waqi' min wajih min wijhati nazarin islamiyah. Ya, bahwa memang hukum itu ya terikat dengan Islam itu sendiri. Hukum syariat itu memang terikat dengan Islam itu sendiri, ya. Nah, hukum Islam itu atau hukum syara itu nanti terbagi menjadi dua kategori, ya. Yang pertama adalah terkait dengan perbuatan, ya, perbuatan manusia, maka kaidahnya adalah al-aslu fil af'al taqayyud bi ahkami syar'i. Bahwa usul atau asal dari perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Nah, ini kalau perbuatan. Nah, kita sudah paham lah saya rasa ya. Kemudian terkait benda maka al-aslu fi asya'i ibahah. Bahwa hukum ya benda atau segala sesuatu itu awalnya adalah mubah, ibahah mubah. Hingga kemudian malam yarid dalilun tahrim, hingga kemudian ada dalil yang mengharamkan. Nah, hukum syara ini diambil dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu apa? Yang kemarin kita bahas, Quran, Sunnah, ijma' sahabat, qiyas syar'i. Nah, saya kasih contoh misalnya materi integrasi tentang air. Katakanlah ada seorang guru biologi atau guru fisika menjelaskan tentang air. Maka kalau dia sudah belajar tentang materi Chekhov, ya maka dia tidak akan belajar mengajar tentang bahwa air itu ya air sederhana, bukan. Pemikirannya tidak lagi pemikiran dangkal bahwa air itu adalah susunan dari HO2 misalnya gitu, enggak begitu dia. Tapi dia akan mengaitkannya dengan akidah. Apa sih yang Allah katakan tentang air?
Nah, maka muncul ke keimanan dalam dirinya. Pasti dalam Islam itu membahas segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Pasti tentang air itu ada. Maka saya cari ini. Saya cari apakah dengan cara membuka kitab atau dengan cara googling terserah lah, pakai ChatGPT terserah. Oh, ternyata ada dalilnya. Misalnya di surah apa Al-Furqan ya. Oh, ternyata ada dalilnya. Bahwa ya memang yang menurunkan air itu namanya Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan, kamilah yang menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air tahuran, untuk membersihkan, untuk mensucikan, ya. Dan seterusnya ya, dibacanya dalil itu, dijelaskannya kepada anak-anaknya, kepada siswa-siswanya, bahkan ditambah dengan hadis. Wahai anak-anakku, sedekah yang terbaik itu, yang paling utama itu adalah air. Afdolus sodakoh sakyul ma'i. Nah, itu kata Rasulullah. Sedekah yang paling utama itu adalah memberikan air minum. Makanya ditambahnya lagi dengan cerita misalkan. Makanya dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya beliau itu ya membeli sumur Umah kemudian dibagikan kepada umat Islam. Masya Allah, sampai sekarang sumur itu masih ada. Bahkan rekening atas nama Utsman bin Affan ada di Arab Saudi. Saking luar biasa berkahnya hartanya. Jadi dihubungkan. Nah, sehingga apa yang terjadi Ustaz-Ustaz sekalian? Materi pembelajaran kita yang dangkal, yang hanya sebatas duniawi tadi, naik levelnya menjadi cemerlang. Naik, jadi kita pun memiliki, apa namanya, bukan kita ya, kualitas pembelajaran tadi pun menjadi naik levelnya. Sehingga itu menjadi amal kebaikan, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menjadi amal juga bagi si guru tadi, si muallim tadi. Bayangkan kalau materi ini diketahui oleh orang tua, diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh para guru-guru semuanya di seluruh Indonesia, guru-guru Muslim khususnya. Maka Masya Allah, pasti setiap anak-anak didik kita itu nggak ada yang tawuran. Insya Allah lah, terminimalisir. Tidak ada yang zina, kumpul kebo, tidak ada yang pakai narkoba, tidak ada yang begal gitu ya, tidak ada yang durhaka pada orang tua, tidak ada yang memukul guru, tidak ada yang melaporkan guru ke polisi gitu. Kenapa? Karena terkoneksi akidah tadi. Begitu ya, Ustazah. Nah, barulah dijelaskan dalam Islam itu apa definisi air misalnya ya. Kalau tidak ada dalam Islam tentang airnya, berarti definisi ambil dari bahasa fisika atau biologinya seperti apa. Jenis-jenis air dalam Islam ya masuk pembahasan toharoh misalnya gitu ya. Penggunaan air ya untuk apa saja gitu ya. Kepemilikan air, bolehkah air dimiliki oleh apa namanya segelintir orang dan seterusnya, semua dibahas. Nah, itu maksudnya. Ini salah satu contoh saja ya. Tapi yang penting kemudian eh, contoh ini bisa dipahami dan dikembangkan menjadi contoh-contoh yang lain. Termasuk dalam hal konseling, itu bagus dikembangkan ke sana. Bahwa kita ini adalah makhluk Allah, bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah, yang memberikan cobaan itu Allah, ya. Maka ya memang kita harus kembalikan semuanya kepada akidah Islam tadi. Nah, oke, jadi kita harus paham bahwa untuk mempelajari bukan mempelajari ya, untuk mengajarkan pendidikan holistik itu ya pertama kita memang harus memahami sumber hukum Islam itu sendiri. Gimana kita mau mengajarkan kalau kita tidak paham? Nah, maka menjadi keharusan bagi seorang Muslim itu memang memahami bahasa Arab misalnya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Kitabullah dan Sunnah, bahkan bahasa agama kita. Ya, kalau belum bisa bahasa Arab, maka belajar. Saya juga sampai hari ini tetap belajar, gitu ya. Masih terus belajar, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, ya belajar fikih, gitu ya. Belajar tentang tarbiyah nabawiyah. Kita belajar terus belajar, nggak boleh kita stop belajar, ya. Kemudian setelah tadi mengetahui sumber hukumnya tadi, ya, maka itulah yang kita ajarkan. Nah, jadi kita belajar dulu, baru mengajarkan. Ya. Jadi ta'allamu wa takallamu. Ya, belajar dulu, eh, baru menyampaikan, baru mengucapkan, gitu ya. Jadi kalau kebalik nggak boleh ya. Takallam dulu baru belajar. Ya, ya, baru ta'allam. Ini salah ini ya. Yang benar adalah belajar dulu, baru summa takallam, baru kemudian baru ucapkan, baru sampaikan. Ya.
Nah, kalau saat ini gimana? Saya bukan lulusan pondok, misalnya gitu ya. Maka ya pertama kewajiban belajar tadi tidak berarti gugur, tetap tetap harus belajar. Ya, kemudian kedua, ya, ya mungkin karena kesibukan ya tidak bisa semuanya kita pelajari, maka pelajarilah topik-topik yang memang berkaitan langsung dengan yang kita ajarkan di kelas misalnya. Kalau dia seorang praktisi pendidikan, maka yang diajarkan itu atau yang dipelajari itu yang sesuai dengan ya bidangnya gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya di sini ada yang profesinya konseling misalnya, ya pelajari tentang konselingnya. Nah, sehingga kemudian yang kita sampaikan tadi itu betul-betul yang berupa hukum syara, ya bersumber dari hukum syara yang benar, yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau dia tentang perbuatan, maka nanti di situ ada kategorinya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau terkait benda atau pemanfaatan benda, maka nanti di situ ada dua, yaitu adalah boleh atau ibahah tadi atau mubah atau kemudian kedua haram. Nah, begitu ya. Bagaimana kalau seandainya ada yang ngeyel gitu ya? "Ah, saya nggak mau lah belajar kurikulum integratif, saya nggak mau lah apa namanya belajar tentang holistik profetik, saya nggak mau terikat dengan hukum syara." Ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita langsung ya, memberikan perintah langsung kepada kita ya bahwa harusnya sebagai seorang Muslim. Ya, ini saya bacakan bagian yang dimerahi saja ya. Bahwa sebagai seorang muslim itu apa kata Allah Subhanahu wa taala wa anzala ma'ahum dan kami turunkan bersama mereka kitab ya bil haq dengan benar liyahkum bainan nasi fima ya, untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara fima ikhtalafu fih yang mereka perselisihkan ya. Ini ada dua kali sorry ya. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala langsung untuk menerapkan syariat Islam itu di tengah-tengah manusia. Nah, di ayat yang lain disebutkan, "Tsumma ja'alnaka ala syari'ati." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan. Minal amri, ya, fat, eh, dalam urusan agama kalian. Urusan agama itu. Maka kata Allah, fattabi'ha. Maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa'aha. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Ya, dari siapa? Alladzina la ya'lamun. Ya, alladzina la ya'lamun. Dari mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, jadi Allah yang perintahkan. Sehingga ketika perintah itu dijalankan secara totalitas, maka terciptalah yang disebut sebagai maqasidus syariah. Ya, yang kita sama-sama tahu. Kalau seandainya sebaliknya tidak diterapkan, maka itulah yang seperti kita rasakan saat ini. Ketika tidak diterapkan Islam, ya maka yang terjadi adalah berbagai macam kemaksiatan. Baik itu yang dilakukan oleh Muslim ataupun non-Muslim. Baik itu minal bahri, ya eh, di lautan, ya dan juga di daratan. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah menyebutkan ada lima. Ya. Yang pertama adalah kerusakan agama. Ketika Islam tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah kerusakan agama. Dengan banyaknya bermunculan kekufuran dan bid'ah. Percaya dukun, percaya teluk, ya percaya santet gitu misalnya. Percaya jampi-jampi gitu ya. Kemudian percaya bahwa kuburan mendatangkan kebaikan misalnya. Ya, bid'ah-bid'ah dalam agama ya bermunculan di mana-mana gitu ya. Kedua, kerusakan jiwa dengan membunuh dan mencederai anggota tubuh. Ya, kerusakan jiwa. Ya, kita lihat nih sekarang begal di mana-mana. Ya, kalau sudah lewat jam 10 malam, hati-hati di jalan ini. Kenapa banyak begal? Ya, banyak yang terbunuh macam-macam, gitu ya. Hanya gara-gara jabatan, ya ada yang mau menghancurkan jabatannya, maka orang yang ingin menghancurkan tadi dibunuh duluan, gitu ya. Itu yang terjadi sekarang. Kerusakan jiwa. Ya, bahkan tidak segan-segan yang melakukan hal-hal yang membuat kerusakan umum di depan umum atau di muka umum. Ketiga, kerusakan harta, ya, karena memang tidak diterapkan Islam. Riba di mana-mana, ghasab di mana-mana, mencuri, menipu, gharar dan sebagainya di mana-mana. Keempat, kerusakan akal, ya, dengan meminum khamar, ya.
meminum yang memabukkan, ya narkoba, ekstasi, ya pil koplo dan sebagainya. Kelima, kerusakan keturunan. Karena tidak mau menerapkan syariat Islam dengan menikah, maka yang dia lakukan apa? Zina, yang dilakukan sodomi, yang dilakukan LGBT, yang dilakukan kazab dan sebagainya. Inilah ya akibat dari tidak diterapkannya syariat. Nah, jadi eh, bagaimana untuk syariat itu sendiri? Insya Allah nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Ya, jazakumullahu khairan. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Atau yang mau ditambahkan? Atau yang mungkin keliru dari yang saya jelaskan? Boleh diluruskan. Gitu ya. Demikian. Silakan Ustaz-Ustazah sekalian. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Ya, Alhamdulillah tidak terasa ya. Sampai setengah 10. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, kalau tidak ada juga jangan dipaksa gitu ya. Tafadhol. Saya mungkin Ustaz ini. Silakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menarik yang disampaikan oleh Ustaz eh, Abdul Effendi tadi terkait dengan kurikulum pendidikan Islam nih, dengan sumber-sumber yang ada yang memang menekankan sisi aspek akal sebagai salah satu sebagai piranti untuk memahaminya. Nah, di dalam beberapa Quran itu kita menjumpai eh, kata yang mungkin berbeda ya. Ada qol ya walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dalam bunuh ke baginya qol tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Kemudian ada lagi ulil albab ada, atau lub ya. Berarti kan ada kata di sana juga yang terkait dengan masalah ulil albab. Kemudian ada juga yang terkait dengan fuad, ada fuad yang itu juga untuk memahami. Artinya ada posisi-posisi yang eh, dalam Al-Quran sendiri ada beberapa hal yang mungkin berbeda-beda menyebut yang itu diartikan sebagai akal ya, untuk berpikir untuk berpikir terkait dengan masalah. Nah mungkin Ustaz bisa menjelaskan terkait dengan perbedaan-perbedaan. Apakah itu memang sama atau memang ada hal yang mungkin perlu ditekan di situ dengan masalah itu. Terus yang kedua terkait dengan pendidikan jiwa, Ustaz. Pendidikan jiwa. Bagaimana hubungannya jiwa itu dengan akal tadi ya terkait dengan masalah kejiwaan itu ya. Apalagi kalau dunia barat akhirnya muncul psikologi ya, ada psikologi. Nah itu mohon untuk mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jazakallah khairan Ustaz Juhdi atas pertanyaan yang luar biasa. Masya Allah. Baik, eh, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya jawab pertanyaan dari Ustaz Zuhdi? Silahkan. Jika ada ya, tafadhol kalau ada sebelum saya jawab. Baik ya. Oke, kalau belum ada berarti saya coba jawab dari pertanyaan Ustaz Zuhdi dulu. Nah, yang pertama saya mulai dulu dari pendekatan eh, tadi yang disampaikan tentang pendidikan jiwa gitu ya. Jadi ada akal ya, ada jiwa atau nafs ya, al nafsu atau ruhiyah ya, bahasanya kadang-kadang tadi yang seperti Ustaz Zuhdi sampaikan, ada kadang pakai bahasa kulub ya kan, seperti tadi yang di surah apa ya, seingat saya surah Al-A'raf kalau nggak salah itu ya, yang ini kan ya, lahum qulubuhum la yafqahuna biha gitu kan ya, mereka punya kulub ya, hati tapi tidak digunakan untuk eh, qahuna biha, untuk memahami ayat-ayat Allah ya, tidak digunakan untuk fakih ya, untuk memahami ya, untuk fakih ya, untuk betul-betul eh,
mengetahui atau memahami ayat-ayat Allah ya menggunakan kulub tadi. Nah, ini menarik nih. Jadi ada akal, ya ada akliyah, ada jiwa atau an-nafs tadi ya, nafsiyah. Nah, kalau saya bilangnya nafsiyah. Bagaimana korelasinya? Nah, jadi memang Islam itu luar biasa ya. Sempurnanya Islam itu memang sembari Allah Ta'ala mendidik akal kita dengan tadi kan bahasa-bahasa ya ulil albab gitu kan ya. Ya, eh, ya ulil absar misalnya gitu. Ulil absar bukan ya, ulil albab gitu ya. Ya orang-orang yang berpikir la'allakum tuflihun, la'allakum ta'lamun agar kamu mengetahui dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan menggunakan pendekatan akal ya. Nah, biasanya kalau sudah pendekatannya akal, maka penggunaan eh, contohnya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, itu yang kita tahu ya. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan, coba kamu lihat minas sama'i wal ard ya, langit dan bumi, waqtilafil lail wan nahar ya, pergantian siang dan malam atau malam dan siang. La ayati, di situ ada tanda-tanda ya. Ayat di situ maksudnya tanda. Di situ ada tanda-tanda kauniyah ya. Di situ ada tanda-tanda la ayati di ulil albab bagi mereka yang mau berpikir. Ya, bahkan di ayat-ayat yang lain kan Allah ceritakan tentang bagaimana unta, jibal, ya dia bagaimana gunung gitu ya, bagaimana tentang bayi gitu ya, yang dilahirkan dari sebuah cairan ya kita tahulah ya pembahasan-pembahasan itu. Itu pendekatannya pendekatan akal. Jadi memang Islam itu ya untuk memahami tentang adanya pencipta, memahami Allah Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, memang yang pertama itu harus terpuaskan akal ini. Makanya kan pembahasan tentang memuaskan akal ya untuk memahami Allah gitu ya, memahami Allah itu masuk dalam perkara usuluddin ya, perkara akidah ya. Kalau kalau di kampus-kampus ya usuluddin atau misalnya kaitannya itu dengan eh, apa teologi gitu ya, memahami apa namanya agama gitu. Nah, jadi yang pertama memang harus terpuaskan akal tadi, Ustaz. Kedua, baru juga harus ada tercapainya ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa atau tadi nafsiyahnya. Bagaimana ketenangan jiwa itu diperoleh? Kalau akal tadi dengan ayat-ayat kauniyah. Kalau jiwa bagaimana? Dengan tadabbur ayat-ayat kauliyah. Dengan tadabbur ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu kan berarti ya Quran, ya, sunnah, ya. Makanya kan ada perbedaan antara sekedar baca ya membaca Quran dengan tadabbur dengan mentadaburi ayat-ayat Quran itu kan beda ya. Nah jadi pendekatan-pendekatan ini untuk ketenangan jiwa tadi adalah dengan mengingat Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah di jiwa tadi di jiwa sendiri itu tadi karena disinggung maka saya coba jelaskan memang di dalam jiwa itu mungkin ini di psikologi belum dibahas nih oleh coach kita yang kemarin ya di CMACS karena eh, memang pembahasannya kan psikologi umum gitu ya dan itu memang bukan dari Islam juga kalau psikologinya ya yang kita tahu kan psikologi bukan dari Islam tapi memang eh, coach-coach yang kita undang yang kita berikan kesempatan untuk jadi associate trainer itu memang adalah eh, kawan-kawan kita guru-guru kita yang mereka sedikit banyak memahami ya insya Allah memahami. Nah di dalam jiwa itu ada yang pertama namanya sodrun ya sudur ya sudur. Walaupun memang ini di sebagian kelompok atau jamaah ini tidak mau dibahas, tidak mau dipreteli, tidak mau didetailkan. Tapi karena ditanya tadi kita coba detailkan gitu ya. Jadi ada namanya sodrun, ya sudur, ya. Nah, dalilnya adalah di apa di surah An-Nas ya, alladzina yuwaswisu fi sudur rinnas yang membisikkan kejahatan ke dalam sudur, ke dalam sodurnya tadi. Sudur itu maksudnya adalah dada. Sodurin nas. Itu yang pertama, ya. Itu lapisan pertama, Ustaz. Sodur, ya, sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan, ya, fi sudurin nas. Nah, setelah di sudurin nas tadi, lebih dalam lagi ada namanya kolbu. Nah, ini tentang nafsiyah secara umum, ya. Dan ada namanya kolbu.
Lahum qulubuhum la yafqahuna biha tadi. Nah, mereka punya kolbu. Ya, bahasa lain kolbu itu apa? Hati. Nah, hati. Tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kolbu tadi ya, eh, lapis lebih dalamnya lagi ada namanya an-nafs itu. Nafsu tadi. Bukan nafsu, sorry ya. An-nafsu ya. Ruhiyah ya atau nafsiyah. Nah, dalilnya apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya. Jadi nafsu di situ artinya adalah jiwa. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu ila rabbika dengan radiyatan mardiyah, dengan ridho dan Allah ridhoi kalian. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku wadkhuli jannati dan masuklah dalam surga. Nah, jadi sodrun kolbu di bawah kolbu di setelah lapis kolbu itu adalah namanya nafs tadi, an-nafsu atau ruhiyah itu. Nah, tetapi ini jarang di ini Ustaz ya dikaji ya, dikaji. Bahkan di Chekhov sebenarnya nggak saya buat. Cuman kalau sebenarnya penting ya, nanti insya Allah kita tambahkan. Jadi, tapi saya tambahkan nanti di buku saya rencananya. Karena memang di Chekhov yang batch 4 ini batch terakhir. Jadi setelah ini saya nggak ada buat batch lagi. Saya mau fokus buat bukunya dulu. Ya, jadi nanti bedah buku saja. Karena lebih enak buku kayaknya gitu ya. Nah, di nafs inilah, di ruhyah inilah Allah masukkan ilhamnya tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu di nafsi. Ya di nafsu ini, di ruhiyah ini. Allah ilhamkan kepada jiwa itu, kepada nafsu tadi itu, fujuraha, jalan kefasikan, wa taqwaha. Ya, dan jalan ketakwaan. Dipilih. Ya gitu. Ya, jadi kalau seandainya kita memahami ini, maka ya ketenangan jiwa tadi ya datang dari mana? Dari atau hasil dari mentadaburi ayat-ayat kaulia Allah. Nah, bisikan sodrun tadi itu bisa diatasi dengan apa? Ya, dengan zikrullah, ya, dengan mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah yang paling mudah itu adalah as-sholat. So, Sholat, ya kan? Makanya kan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar kan gitu kan? Dia bisa mencegah kemungkaran gitu. Dan yang kedua sabar, ya. Nah, makanya sholat yang dimaksud di sana bukan sekedar sholat biasa saja, tapi memang sholat itu betul-betul bermakna karena di sholat itu ada doa dan doa itu adalah zikrullah. Ya, misalnya di surah Toha ayat ke-14 itu kan menggunakan kata itu. Innani anallah la ilaha illa ana ya fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kan gitu, itu contohnya. Ya, jadi begitu saja untuk pembahasannya. Sehingga memang harus sinkron gitu ya, harus sinkron antara akliyah Islamiyah dengan nafsiyah Islamiyah tadi. Ya, akliyah Islamiyah dibentuk dengan memahami ayat-ayat Allah secara kauniyah, sedangkan nafsiyah Islamiyah dengan tadabbur ayat-ayat kauliyah. Ya, ayat-ayat Allah dan Rasulullah tentunya dari Quran dan hadis Nabi dipadukan sehingga menjadi yang namanya saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Itu mungkin yang bisa Al-Fakir jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan, Ustadz Ustazah, atau ada yang mau ditanya lagi boleh. Mudah-mudahan kalau memang belum ada berarti sudah jelas gitu ya. Sudah paham semua gitu. Terkait apa Ustaz? Mungkin Ya, sekaligus menjadi feedback. Kalau terkait dengan adanya rasio itu gimana, Ustaz? apa Sat? Eh, Rasio. rasio. Ini kan Rasio apa juga nih? kadang orang itu kan melihat bahwa akal itu kan identik dengan rasio ya. Oh, oke, hitung-hitungan gitu ya. Rasio itu kan eh, Perbandingan orang mengatakan masuk akal itu kan, oh ini juga masuk akal. Sebenarnya kan hanya berkaitannya dengan memang rasio, rasio rasional gitu ya. kebenarannya ya rasional betul, kebenaran rasional yang kadang-kadang kan semacam itu. Itu gimana saja? Nah, karena pertanyaannya tentang rasional dan ilmiah, nah itu ada tuh Zat, materinya di pertemuan terakhir. Sorry.
Iya terakhir. Jadi anak keep dulu, nanti kita jawab di terakhir. Sehingga memang nanti jelas tuh, oh ternyata eh, itu nanti di metode berpikir, ya. Nanti di metode berpikir saya jelaskan. Artinya berarti Maksudnya. bisa digunakan juga untuk ini ya, dalam tahapan untuk memahami apa empat empat sumber hukum Islam, empat sumber hukum Islam tadi ya. Jadi, Ya, bisa dibilang demikian. Walaupun nanti ada juga penjelasan lebih detailnya, tapi bisa karena memang semua kan nanti kita mulai dari definisi dulu. Apa sih sebenarnya rasional itu? Kan itu yang sebenarnya menjadi rancu kalau kita menggunakan rasional versinya Barat, nah dengan versinya Islam gitu ya. Memang agak berbeda gitu. Makanya kadang pun dari sisi apa pembahasan kita ya itu sebenarnya kelihatan kita itu orang yang menakar dari sisi kuantitatif dari hitung-hitungan perbandingan tadi atau lebih kepada kualitas atau keduanya. Nah jadi itu nanti akan dibahas insya Allah di materi keempat. Jadi memang besok kita bahas dulu tentang pedagogi Islam, baru kemudian kita akan bahas tentang itu plus nanti Madaniyah dan Hadoroh. Nah insya Allah gitu saja. Insya Allah nanti kita keep dulu biar lebih seru pembahasannya. baik. Baik. Kebetulan Ya, apa Ustaz ya? Oke, eh, Alhamdulillah berarti untuk saat ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang eh, membingungkan ya atau yang bingung dengan materinya karena sudah tidak ada yang bertanya berarti kan sudah paham semua Alhamdulillah. Saya gembira gitu ya karena sudah paham berarti insya Allah kita akan lanjutkan insya Allah besok malam. Pastikan para ustadz-ustadzah hadir ya dan aktif ya silakan aktif ya bertanya gitu ya atau memberikan tanggapan silahkan ya karena kita memang di sini adalah proses belajar ya kita proses belajar. Bukan berarti yang saya sampaikan semuanya benar gitu ya atau kemudian jawaban dari ustadz-ustadzah sekalian belum benar ya kita semua tentu belajar di sini dan tentunya nanti kalau sudah selesai 4 pertemuan kita akan ada assessment ya jadi assessment itu berdasarkan pemahaman kita di materi-materi ini dipastikan antusiasnya, atensinya di setiap materi karena nanti akan ada pertanyaan asesmen di akhir. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita thalabul ilmi ya. Oke, alhamdulillah Ustaz saja semua. Kalau memang tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan untuk malam ini ya. Dan insya Allah kita berjumpa besok malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita malam ini menjadi amalan yang baik, amalan yang diterima, menjadi sebuah pahala di sisi Allah, pahala thalabul ilmi, saling belajar dan mengajarkan. Ya, sebagaimana kemudian hadis Nabi yang kemarin kita bahas ya, bahwa Rasulullah ya Muhammad SAW memilih ya halqah yang kemudian itu belajar dan mengajarkan daripada hanya sekedar membaca Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada halqah yang kedua tadi yang kemudian memiliki kemuliaan ya dan keutamaan yang besar di sisi Allah. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita izin end meeting ya for all. Insyaallah. Ilal liqa.